podcast Sekolah Kembali ke Akar siang hari ini jam 13.37. Kita udah masuk minggu kedua masa home isolation ya, karantin di rumah. Dan sudah mulai lagi muncul banyak cerita-cerita menarik dan fenomena-fenomena menarik. Nah, di Sekolah Kembali ke Akar kali ini mata pelajaran yang disebut Indonesia ISO. Indonesia ISO itu Indonesia dalam isolasi. Tapi ISO bahasa Jawa artinya bisa. Jadi kita bisa melampaui tantangan ini. Moga-moga. Nah, hari ini kita ditemani oleh kawan saya Daniela yang belum lama pertama kali kita ketemu di Good School. Jadi Daniela juga aktif di Ruru Kids, nanti mungkin bisa cerita sedikit. Hari ini kita akan berbicara tentang anak mungkin ya, dan juga tentang pendidikan, tapi pendidikan bukan berarti pendidikan yang di sekolah. Apa yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak selama masa-masa ISO ini, masa-masa isolasi di rumah. Apa kabar Daniela? Halo, kabar baik, Sal. Bisa diceritakan ya perkenalan mungkin tentang Daniela, aktivitasnya, dan mungkin ya selama seminggu setengah terakhir nih apa aja sih cerita-cerita nih yang menarik? Halo, saya Daniela. Biasa sebenarnya saya tuh dipanggil Kunil dari zaman kuliah. Nama Kunil ini sampai sekarang akhirnya sampai udah tua juga dipanggilnya Kunil nih, Sal. Oke, jadi aku panggil Kunil nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, boleh dong. Nah, aku tuh salah satu teman-teman bekerja di Ruang Rupa, salah satu komunitas seniman kolektif lah. Nah, kemudian kita tuh di tahun 2016 Ruang Rupa bergabung sama 3 kolektif lain. Dari situ barulah aku tuh kepikiran saat ngumpul-ngumpul apa segala macem. Terus kemudian pengalaman aku sebagai guru yang ngajarin seni gitu kan. Terus aku tuh kepikiran kayaknya kita harus ada tempat atau space alternatif nih bukan alternatif ya, memang harus ada buat anak-anak kecil belajar melalui pendekatan seni gitu loh. Karena memang kan kalau kita mengandalkan di sekolah aja pasti kurang ya gitu. Jadi kita pengen ada tempat sendiri untuk itu, yang dimana seniman punya kepedulian juga untuk sharing knowledge sama si anak-anak ini. Dan nggak cuma seniman doang sebenarnya, jadi profesi apapun bisa bertemu dengan guru, dengan anak-anak, dengan orang tua, saling berbagi pengetahuan. Makanya itu kita kemudian saya mendirikan Ruru Kids saat itu yang berada di Ruang Rupa. Kemudian sekarang namanya sudah menjadi Good School Ecosystem. Good School Ecosystem. Gitu deh. Kesibukan aku sebagai ibu rumah tangga juga, dari 3 anak cowok masih kecil-kecil. Kebayang deh ribetnya. Kebayang banget. Gitu, Sal. Ya, jadi kalau misalnya cerita tentang kesenian nih, jadi terutama dari pengalaman aktif di Ruang Rupa, di Good School, di Ruru Kids juga. 2 minggu setengah ini kan kita seakan-akan lagi disekolahin lagi nih sama alam, disekolahin lagi. Jadi ya kan kita lagi disekolahin untuk belajar lagi membangun hubungan sama orang-orang di rumah. Dan sekarang kayak misalnya di rumahku udah kelihatan banget nih manifestasi. Anakku terlihat sekali sangat bosan. Kemarin dia saking bosannya dia nendang bola sampai ke rumah tetangga gitu kan. Nah, kemarin sempet aku coba dia untuk menggambar. Aku bilang, Ali, salah satu cara untuk melampiaskan rasa bosan dan emosi adalah menggambar. Terus dia untuk kira-kira sejam dia menggambar gitu kan. Nah, itu gimana sih, ada kiat-kiatnya nggak sih buat
anak-anak selama masa bosan di rumah ini biar nggak keselan, lalu biar juga nggak cuman dia main gadget aja terus karena kuota bisa jebol gitu kan. Gimana tuh Daniela? Ya, ini sharing pengalamanku sih begini sih sebenarnya. Kan mungkin ada gini. Jadi ada anak-anak ini kan besar di lingkungan keluarga yang memiliki referensi dari orang tuanya. Model mereka kan terutama terdekat orang tuanya ya biasanya gitu. Jadi ada yang kayak misalnya orang tuanya seniman kemudian dia bermusik, anaknya kemudian bisa musik gitu, atau yang menggambar jadi bisa gambar atau melakukan aktivitas seni gitu dengan bantuan orang tuanya. Terus kalau anak aku nih, aku sebenarnya aku nggak sama sekali nggak pernah kayak pokoknya nggak boleh main handphone, pokoknya nggak boleh nih gitu, nggak pernah. Jadi diberi pengetahuannya aja kayak yang aku baca di buku kamu sih. jadi gini Sal, maksudnya kita kan nggak bisa membendung derasnya arus teknologi kan gitu loh, nggak bisa. Jadi tapi gimana bijaksananya kita sebagai orang tua itu membekali mereka. Misalnya gini, teknologi itu bisa jadi tools yang kalian pergunakan untuk sesuatu gitu. Jangan kalian dikuasai oleh dia, tapi kalian yang menguasai itu dan kalian yang mengatur itu gitu. Memang ini dari awal mereka udah harus dikasih kesadaran ini sebenarnya gitu. Jadi memang beda dari generasi atau zaman-zaman yang dulu. Sekarang akses udah terbuka lebar. Paling kita bisa misalnya ngakalinnya gini. Ada jam, karena kan di sekolah mereka juga dapat, walaupun di rumah mereka juga dapat tugas kan Zal. Kita jadi kayak ada classroom, anakku 3, classroomnya ada 3, tiap saat tuh harus diupload, orang tuh harus mengupload tugas tiap hari misalnya. Nah itu kan ini kesempatan kita sebagai orang tua juga untuk ternyata kita jadi bisa tahu nih di sekolah nih mereka tuh dapetnya pelajaran tuh seperti apa sih gitu. Itu kan jadi kita jadi bisa ngerti yang kayak kamu bilang, akhirnya jadi ada kesempatan kita buat lebih bonding tuh apa sih, lebih ikatan batin lah. Ikatan ke keluarga tuh lebih kayak gitu. Nah, terus aktivitas lainnya sama kayak misalnya aku sering bilang, misalnya mereka nih mungkin karena bertiga jadi kayak mereka ada temen gitu loh, jadi mereka bisa ngobrol, bisa discuss, berantem setiap detik gitu. Setiap detik? Ya ampun Sal, baru baik kan berantem lagi, ntar yang kan anakku tuh kembar, jadi ntar si kembar sama kakaknya, ntar si kembar sama si kembar gitu, itu udah menu setiap hari. Nah kemudian aku langsung bilang, daripada kalian marah-marah gitu, sama kayak kamu bilang, ekspresiin aja lewat gambar gitu. Ada yang ngegambar, tapi ada juga yang nulis. Dia nggak terlalu suka gambar, tapi dia nulis gitu loh. Nah dari tulisan itu kan lucu juga sebenarnya gitu. Jadi kalau di rumah kayak gitu, sama sebenarnya kita nih sama teman-teman yang di Ruru Kids, kita lagi bikin ini live kegiatan. Jadi ada kerja sama beberapa seniman, mereka tuh kayak aku tuh pengen bikin kelas menggambar nih nanti gitu. Oke, kita fasilitasin, itu juga bisa buat kegiatan yang dilakukan orang tua sama anak di rumah, ngikutin itu. Nah sebenarnya kita tuh mengadakan itu karena ada juga unsur, jadi bisa banyak hal gitu unsur. Kayak salah satunya temanku namanya Monik, dia berpikir kayak gue tuh pengen bantu temen gue nih yang jadi kehilangan pendapat, penghasilan ya soalnya gara-gara kejadian corona ini ya. Jadi aku pengen bantuin itu dengan cara aku belajar sama ini nih, orang tua sama anak-anak, bikin program kerjasama apanya. Jadi kita juga memfasilitasi itu gitu. Jadi emang banyak banget sih sebenarnya. Ada juga temanku anaknya masak, jadi belajar masak gitu. Itu kan juga
salah satu aktivitas yang asik ya sebenarnya dilakukan. Ya kamu aja main bola terus sama Ali kan. Tapi kadang-kadang telat bangun jadi hari ini main bola lagi ya gitu kan. Ya kayak gitu, orang tua juga harus aktif sih, aktif juga, jangan orang tuanya juga gadgetan terus lupa sama anak jadi. Iya. Gitu sih. Kalau aktivitas ya. Untuk yang tadi dari Ruru Kids, informasi lengkapnya bisa dicari tahu di mana tuh Daniela? Di Instagram Ruru Kids sama Good School. Tapi kita nih masih mungkin besok baru launch, tapi sebenarnya beberapa udah ngejalanin duluan sebelum publikasi, karena kalau nunggu publikasi kan takut lama, jadi yang udah bisa dulu jalan. Tapi untuk detailnya besok kita publish di Ruru Kids sama Instagram Good School. Nah, jadi buat yang dengerin nanti bisa cek terus Instagram Good School, juga Instagram Ruru Kids gitu ya? Iya. Oke. Dan di masa-masa kayak gini, aku tuh jadi kangen banget Pak Tino Sidin ya. Jadi dulu setiap sore setelah kita mandi udah sisiran gitu kan, belah pinggir. Bisa duduk rapi. Kamu belah pinggir ya? Iya, masih belah pinggir. Ambil kertas sama krayon, gambar gitu, terus nonton Pak Tino Sidin. Kita akan anteng selama kira-kira 30 menit. Bener. Nah, sosok kayak Pak Tino Sidin itu kan nggak tahu ya, mungkin sekarang susah banget gitu dicari. Susah. Jadi mungkin nanti ada rencana bikin seperti itu nggak dari teman-teman Ruru Kids gitu. Untuk kalau kita antisipasi ini kan katanya sebagian sekolah ada diliburkan sampai Juni. Oh my God, Juni. Oke. Iya, masa sih? Iya, sebagian udah ada diumumkan sampai Juni. Gimana tuh, ada nggak yang arah ke sana tuh? Nah, jadi mungkin kita nggak literally, maksudnya nggak yang benar-benar ngajarin kayak begitu, tapi sistem atau metodenya hampir sama. Dan kita tidak pernah yang namanya, maksudnya karya-karya anak itu, jadi gini outputnya, mereka ngirim ke kita hasilnya, lalu terus kita compile gitu, dan kita publish di Instagram gitu. Jadi mereka bisa ngelihat bahwa karyanya itu ada di, kan Instagram juga kadang-kadang selain sebagai informasi juga buat ruang pamer kan gitu. Jadi mereka bisa lihat karyanya tuh dipublish dan bisa lebih semangat gitu. Karena kalau sebenarnya kan kayak kita dulu seneng banget ya, Pak Tino tuh benar-benar positif. Jadi ngasih lihat gambar bagus gitu kan, hasilnya bagus ya kan, gitu. Jadi kalau kali ini tuh kita hanya pamerin karyanya di Instagram kita, outputnya gitu, salah satu. Tapi interaksinya gimana? Interaksinya kan live itu, dari live bikin ini gitu. Saat ini masih live kayak gitu, cuman nih kemarin kita lagi mikir bisa pakai Zoom supaya interaksinya langsung. Nah kan ini kan banyak yang mau ngikut, jadi itu dia yang kita lagi mikirin sistemnya gimana ya. Jadi masih secara teknis gitu loh, masih kita discuss bareng gitu. Ini salah satu fenomena juga yang aku kayak kepikiran juga adalah teman-teman anak-anak terutama yang tinggal di daerah perumahan padat ya. Dan sepertinya mereka kan mungkin dari sisi ruang juga rumahnya terbatas. Jadi kalau aktivitas di rumah ya nggak mungkin juga, harus berbagi sama sekian orang. Bener. Jadi pada akhirnya mereka keluar. Ini di sekitar tempat tinggalku aja kan udah suara motor wing sambil ada suara anak-anak gitu. Nah kira-kira kalau dari Daniela ngelihat fenomena kayak gitu, apalagi kita akan menjalani ini dalam beberapa minggu lagi, moga-moga ya ada ditemukan obatnya. Itu gimana ya untuk mereka tuh? Bener sih, kemarin aku ketemu, jadi aku kan keluar di komplekku ini, ternyata sedih sih, udah ada 2 bapak-bapak yang satu udah positif, satu baru dijemput untuk PDP ya, apa sih, udah dibawa ke rumah sakit. Tadi aja baru sana. Pas aku lagi keluar, kebetulan mau belanja gitu. Terus ada anak kecil, aku bilang, Pak itu kan ada
satpam yang nunggu gitu. Terus aku bilang, Pak itu anak siapa kok masih jalan-jalan di luar sih gini gitu. Oh nggak apa-apa Bu, emang itu biasa anak kampung yang sebelah gitu. Iya. Oh itu ya mungkin kayak kamu bilang mereka biasa keluar gitu, terus nggak, karena terbatas mereka jadi jalan-jalan gitu. Aku sih nggak kepikir ya, maksudku terus ngobrol, ada ibunya terus aku sempat menyapa, Bu gimana Bu, karena sering ada di situ. Terus Pak yang dia bilang adalah, aku tuh nggak bisa Bu ngupload naruh PR anak saya karena kan itu harus pakai kuota internet yang gitu-gitu. Oh iya. Nah gitu, jadi akses untuk mereka belajar atau kesempatan mereka untuk ngelihat di aktivitas di pembelajaran digital juga terbatas. Aku sih belum kepikir, tapi sempet kayak itu gimana ya tadi. Maksudnya aku jadi mikir itu gimana ya kalau mereka nggak untuk upload PR semua pakai ini sistemnya, di negeri juga kan udah begitu gitu. Tapi sementara kemampuan untuk mereka mengakses itu tuh susah gitu. Iya. Nah itu belum sih, aku belum sempet kepikir sejauh itu. Dengan untung ada pertanyaan kamu, jadi kan kita mikir ya. jadi mungkin kalau ada yang mendengarkan dari perusahaan-perusahaan provider, ayo coba dibantu, tolong deh nih, kasihan. Tapi di tempat lain mungkin ya, ini mungkin juga di luar sana ada yang mendengarkan, akan bagus juga tuh bila TV nasional bisa menayangkan ulang Patino Sidin ya. Apa masih ada ya dokumennya itu di Pusat Film Negara? Atau juga si Unyil itu, biar setidaknya ada suatu tontonan yang positif yang bisa ditonton lagi oleh anak-anak di rumah yang tidak punya ke internet. TV ya, berarti TV ya salah satunya. TV berarti kan. Jadi itu mungkin salah satu alternatif apabila kita akan menjalani ini sampai bulan Juni. Gimana perasaannya dengar sampai bulan Juni? Aduh gini, aku tuh maksudnya kalau kalau sampai bulan Juni berarti kan kemudian bermunculan itu ada sisi yang aku bilang tadi, ada sisi bagusnya, ada sisi buruknya dari setiap kejadian gitu kan. Mungkin positifnya adalah pertama, keluarga atau orang tua yang lebih jadi concern kemudian malah menciptakan sesuatu gitu, atau pihak-pihak entah itu pemerintahan atau apa yang kemudian jadi harus aktif mikirin ini juga gitu, gimana ya sampai di bulan itu bentuk sekolah seperti apa nih yang ideal, dan bisa jadi banyak sekolah non formal yang kemudian jadi lebih oke juga gitu kan. Betul. Itu sih harapan idealnya gitu kan, Sal. Idealnya. Kalau di rumah sih agak pusing ya Juni. Ya udah jadi rumah Jumanji gitu kan. Bener nggak bisa rapi, udah wah ya gimana ya. Nah sekarang kalau kita misalnya bicara tentang orang dewasa di rumah, orang tua yang mungkin per 3 menit ada interupsi dari anaknya, kayak tadi itu aku udah kayak masang musik meditasi gitu kan, laptop nyala, terus ya wah, hari ini aku akan lebih produktif dari kemarin, mungkin bisa menulis beberapa paragraf, tiba-tiba ada yang nyolek, Bah, jadi itu Portugis datang ke Nusantara tahun berapa ya, 1912 atau, jadi harus meladeni dulu itu, jadi biar orang tua tetap waras gitu, tetap bisa produktif dengan kesenian itu. Kayak gimana tuh Daniela di rumah? Nah kalau aku gini, aku jadi cuman ini kan karena pertama gini, aku single parent, jadi semuanya aku pikirin nih gimana caranya untuk mempermudah aku dan anak-anak itu dengan jadwal, walaupun nggak tight ya, nggak ketat gitu, tapi aku udah bilang dari awal, sekarang ibu kerjanya di rumah,
ibu tuh setiap hari sampai tanggal sekian akan ada meeting dari jam sekian sampai jam sekian. Artinya kalian, ibu cuman break 15 menit. Artinya kalian ada waktu di jam segini sampai jam segini gitu. Itu mereka tuh walaupun kan anak-anak tuh harus 100 times kita emang kasih, kayaknya nggak mesti anak-anak doang, orang tua juga. Jadi maksudnya pengertian itu, jadi mereka pertama itu ngedidik mereka untuk tahu schedule. Walaupun nggak di sekolah, tapi di rumah pun tetap ada jadwal yang membuat mereka lama-lama bisa disiplin jadinya gitu. Walaupun disiplinnya juga ya gitu ala-ala mereka, tapi mereka tuh udah ngerti, udah lihat jam, oh jam segini ibu tuh pasti mau ini, berarti sebelum jam segini aku tuh mau nanya ini gitu. Jadi aku bilang oke, ibu available, ibu ada waktu dari jam 10 sampai lunch ya kita gitu. Nah itu tuh mereka jam segitu udah langsung lihat. Kalau yang kelas 6 udah bisa lihat sendiri di handphone tugasnya. Kalau yang kelas 3 kan si kembar itu masih aku yang bukain handphone karena mereka nggak ada, jadi ini. Nah itu aku kayak gitu. Jadi memberlakukan jadwal di rumah pun itu penting, dan itu menolong kita sebagai orang tua yang apa sih istilahnya sekarang WFH, work from home, betul. Nah, jadi membantu kita untuk itu. Makanya tadi yang aku bilang, orang tua juga walaupun di rumah artinya nggak libur-libur banget yang libur, tapi juga tetap kerja ya. Gitu salah satu cara yang bisa dilakukan gitu. Nah, hari ini entah ini hoax atau bukan, tapi sepertinya sih cukup akurat. Jadi ada satu artikel yang ditulis oleh seorang dokter yang mengatakan bahwa banyak yang orang datang ke rumah sakit minta diperiksa apakah mereka terkena COVID atau tidak. Tapi ternyata pas ditanyakan keluar rumah nggak, interaksi dengan ini itu enggak. Jadi mereka itu psikosomatis, jadi merasa sakit itu. Ini aku kayaknya sakit, aku kayaknya kena COVID gitu. Karena memang setiap harinya di grup WhatsApp semua berita tentang COVID, nyalain TV tentang COVID gitu. Nah, aku pikir ini kan seni itu bisa menjadi satu terapi untuk bisa merilekskan diri kan ya. Nah, jadi medium-medium apa sih kira-kira buat orang dewasa maupun keluarga secara keseluruhan yang mereka harus luangkan dan lakukan, dan berapa lama mereka harus luangkan waktu untuk melakukan itu selama di rumah gitu, Daniel? Benar, jadi ini karena aku ngomong ini karena waktu tahun 2018 akhir aku itu ada diajak pameran, kuratornya idenya adalah tentang kota dan edukasi gitu kan. Gimana senimannya waktu itu aku memandang kota urban ini dengan segala macam aktivitasnya anak, ya maksudnya ya domestik, sekolah, perjalanan. Lalu aku malah karena aku berfokus di anak dan perempuan, jadi saat itu aku mikir gini, kebetulan juga aku emang selalu kemana-mana nih Sal, aku tuh bawa olive oil yang ada lemon essence-nya aku campur. Itu salah satu self healing sama meditasi, maksudnya kayak untuk ke diri sendiri, mindfulness lah gitu. Mindfulness, salah satu. Iya, walaupun aku nggak expert, tapi aku banyak baca. Terus ada beberapa teman gitu kan yang sering ngomongin itu, dan kita juga penting untuk memperhatikan diri kita sendiri ya di segala macam rutinitas itu. Kenapa? Karena hanya kita yang bisa menjaga menjaga semua deh, nggak cuman secara fisikal di luar aja, tapi yang itu di dalam tubuh, jantung, otak, apa segala macem. Nah, salah satu gunanya si olive oil ini aku pakai ketika aku mulai, kalau kita meeting atau kita macet atau apa kan di jalan stres banget ya itu. Aku pakai di tangan, lalu aku iniin sendiri, mijit bagian-bagian ini sendiri, karena bahkan dari baunya aja si lemon essence itu, essence kan banyak banget sebenarnya, ada jasmine, ada apa itu terserah kita, tapi itu sebenarnya aroma yang membuat relax diri kita sendiri, dan kita harus mensuggest bahwa
kita harus meluangkan waktu berapa menit nih untuk diri kita sendiri nih gitu. Nah kadang-kadang orang lupa, ketika sibuk orang lupa untuk sekedar stretching aja tuh lupa. Sekedar stretching, sekedar ini apa itu, begitu duduk handphonean langsung kadang kan kita nggak sadar. Padahal menurut aku pas saat kita ada waktu break sedikit atau enggak kita emang sengaja untuk ntar dulu deh, ini kayaknya terlalu bikin emosi nih gitu. Jadi kita break sebentar untuk luangin waktu sedikit, tarik napas hidung keluar mulut kayak gitu-gitu sebanyak 5 menit aja itu udah membantu. Plus bisa jadi kita ya kalau memang di beberapa agama kan bisa melakukan rutinitas agama juga gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang membantu. Aku tuh ada bukan ritual, maksudnya kayak kebiasaan. Aku selalu pasang aromaterapi di rumah. Kadang-kadang aku aromaterapinya bisa aku DIY, bikin sendiri. Jadi itu yang membuat tenang, dan itu aku terapin juga sih ke anak-anak. Jadi misalnya waktu istirahat kita butuh menenangkan diri, tarik napas gitu-gitu. Itu aku keinin ke mereka, dan ada sesi masas. Jadi kita masas ala-ala gitu tapi momen-momen saling menyentuh segala macam ke anak, terus mereka kakak beradik itu lucu juga sih, walaupun abis itu berantem lagi ya. Ya tapi kayak gitu aku jalanin gitu sih di rumah. Tapi mungkin bisa buat ibu-ibu itu bisa bikin sendiri aromaterapi di rumah, nggak mahal kok gitu. Gimana tuh kalau ininya caranya? Kalau aku yang paling gampang tuh gini, aku aromaterapinya yang buat untuk ruangan itu jeruk lemon itu yang kuning itu, terus kayu sel itu loh yang panjang, kalau aku jadi lupa. Kayu manis ya kan, tapi yang cinnamon yang panjang-panjang itu. Tapi kan bisa dipotong-potong, dihancurin dikit, terus sama ada yang aku lupa namanya, cengkeh segala macam, itu dimasukin ke air, terus kita masak. Nah itu kan uapnya akan nyebar di ruangan gitu loh. Aku sih ada di Instagram aku juga ada, cuman itu kayak udah lama. Tapi aku bisa bilang jadi bahan-bahannya itu cengkeh, kayu manis, terus jeruk, serai jangan lupa gitu. Nah itu dimasak uapnya, kemudian bisa jadi pewangi ruangan. Sisanya kan dia udah mendidih tuh, dibiarin tuh. Nah airnya itu kita masukin di botol, kita bisa spray di ruangan, spray di tempat tidur buat ayah dan ibu yang kelelahan dengan anak-anaknya di rumah bisa pakai itu gitu. Dan satu tips lagi boleh nggak? Boleh dong. Jadi ada kita bisa pakai minyak kelapa atau minyaknya paling oke sih minyak kelapa sebenarnya, dan paling gampang juga gitu. Nah minyak kelapa ini kita pakai irisan daun jeruk. Irisan daun jeruk tuh baunya enak banget. Terus dicampur sama serai, dicampur di minyak, ditaruh di dalam toples. Nah ini emang nggak bisa lama, jadi 3 harian gitulah. Kalau pas mau kita pakai untuk mijit, itu kita panasin dulu di dalam. Jadi ada rebusan air, dimasukin toplesnya ke dalam rebusan air itu kan, jadi minyaknya jadi anget tuh gitu. Betul. Nah ketika minyaknya anget dipakai buat mijit anak, terus untuk ayah ibu buat saling memijit di kuping itu enak banget loh Sal, beneran. Jadi kesian kan kalau ibu-ibu kadang-kadang kecapean di rumah, udah masak, ngurus anak, ngurus suami. Nah kan jadi karena pijat sekarang lagi kita ngeri juga gitu ya, menghindari. Jadi bisa dilakukan di rumah dengan cara-cara itu sih gitu. Wah ini keren banget nih buat teman-teman yang dengerin, karena seminggu setengah ini aku baru hanya mengeksplor musik ya di rumah untuk membuat suasana, tapi dengan aromaterapi apalagi DIY ini bisa membuat suasana lebih enak ya, lebih nyaman. Mudah-mudahan. Wah kita ngobrol udah
hampir 30 menit sama Danila. Banyak banget bahasannya dari mulai tentang anak, tentang masyarakat, sampai ke cara membuat aromaterapi. Mungkin terakhir dari Danila, ada pesan-pesan nggak buat keluarga-keluarga yang lagi di rumah selama masa isolasi ini? Iya, pertama adalah sabar ya, sabar kuncinya. Menghadapi kondisi saat ini stressful banget sih menurut aku ya. Jadi informasi, belum lagi belanjaan, mesti mau keluar tuh takut atau apa segala gitu. Intinya kuncinya sabar ngadepin situasi seperti ini. Ketika kita sabar, kemudian kan banyak bersyukur ya, jadinya oh iya ya. Kalau aku ada unsur bersyukur karena selama ini kan kalau kerja itu kadang-kadang kita nggak tahu kondisi di rumah tuh anak-anak kebutuhannya tuh paling yang terlihat aja gitu. Tapi sekarang aku juga bersyukur look at the bright side. Mungkin dengan cara ini beberapa orang jadi lebih slow down untuk bisa ngelihat diri sendiri dan keluarga, dan kita jadi peduli sama teman kan. Kadang-kadang jadi oh iya si ini gimana ya kabarnya si ini gitu. Jadi lebih mudah-mudahan situasi corona krisis ini cepat berlalu, lalu kemudian kita jadi mentalitas kita berubah, jadi ini loh radical care ya. Radical care, mikirin sosial selain keluarga, kayak gitu sih. Jadi tetap sabar aja dan berusaha ya. Dan untuk anak-anak, buat orang tua supaya bisa tetap melakukan aktivitas yang oke sama anak-anaknya deh gitu. Thank you banget Danila, itu tadi kata kuncinya radical care. Jadi kita keluar dari masa krisis ini jadi sufi semua ini, jadi wiku semua. Jadi pesan-pesan dari Danila ini menutup sesi podcast hari ini. Nanti malam kebetulan kita akan tapping jarak jauh dengan kawan di Jerman, instruktur yoga. Okay. Jadi masih nyambung dengan materi Danila hari ini. Jadi saya Faisal, kepala sekolah kembali ke akar ya. Sendiri aja kita dalam kesepian di sini, makanya kalau teleponin teman-teman guru ini. Nah, ini sekolah ini justru kan. Faisal bentar. Terima kasih ya atas kesempatannya ya. Terima kasih. Iya. Aku yang terima kasih, Danila punya waktu untuk bisa ngobrol. Ya, kita tutup sesi kali ini. Semoga semua sehat di rumah dan terus tadi sabar dan menjalani ini dengan banyak bersyukur. Oke, Danila terima kasih sekali lagi. Sama-sama, makasih ya. Sehat terus ya. Oke, dadah. Dadah.